Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Kimia Teknik, Universitas Mercu Buana, Kampus Meruya. Kami mendapat tugas untuk mempresentasikan sebuah jurnal ilmiah. Mari dimulai. Kelompok kami terdiri dari 11 orang. Yang pertama saya Prasetyo, yang kedua Esra Arina, Yeni Rahmi, Bella Andika, Dimas Taskia, Dini Saulia, Sania Nurwidya, Lola Suryani, Yunia Damayanti, Mutia Kamala, dan Rofiko. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Komposisi Kimia Batu Kapur Alam yang disusun oleh Megawati yang berasal dari Universitas 19 November Kolaka. Untuk abstraknya, potensi sumber daya mineral Kabupaten Kolaka hampir tersebar di seluruh kecamatan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. Salah satu mineral yang ada di Kabupaten Kolaka adalah batu kapur atau yang biasa dikenal dengan istilah batu gamping. Batu kapur ialah jenis batuan sedimen yang umumnya mengandung senyawa karbonat, terutama kalsium karbonat CaCO3. Pada umumnya, batu kapur diolah untuk bahan campuran bangunan, industri, serta bahan kimia bagian sektor katalis. Analis komposisi batu kapur dari Kabupaten Kolaka telah dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas batu kapur alam Kolaka agar kedepannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Hasil analisis menggunakan X-ray, XRF menunjukkan komposisi mineral yaitu CaO, CaCO3, Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3, MgO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MnO, Na2O, P2O5, ZnO, SO3, dan TiO2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe, dan bagian barat dengan Teluk Bone. Secara administrasi, Kolaka ini terdiri dari 12 wilayah kecamatan, yaitu Atubangga, Tanggetada, Pomala, Undulako, Baula, Kolaka Latambaga, Wolo, Samaturu, Toari, Polinggona, dan Iwoimenda. Untuk wilayah yang terluas yaitu Samaturu 543,9 km persegi, sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Polinggona dengan luas 46,65 km persegi. Permukaan wilayah Kabupaten Kolaka ini umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan, sehingga pada wilayah ini memiliki potensi sumber daya yang besar, yaitu terutama di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Salah satu contoh perusahaan tambang yang ada di kabupaten ini yaitu PT Aneka Tambang. Kemudian salah satu mineral yang diolah pada wilayah ini adalah batu kapur atau batu gamping, di mana batu kapur ini diperoleh dan diolah dengan cara dibakar untuk menghasilkan kapur tohor, atau juga yang dikenal dengan istilah kimianya kalsium oksida. Hasil pembakaran inilah yang kemudian dijual untuk kebutuhan bahan bangunan rumah, pabrik tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Next. Batu kapur ialah jenis batuan yang mengandung senyawa karbonat. Pada umumnya, batu kapur yang banyak terdapat di alam adalah batu kapur yang mengandung kristal kalsit. Batu kapur memiliki warna putih, putih kekuningan, abu-abu hingga hitam. Pembentukan warna ini tergantung dari campuran yang ada dalam batu kapur tersebut. Misalnya, lempung, quartz, oksida besi, mangan, dan unsur organik. Batu kapur terbentuk dari sisa-sisa kerang di laut maupun dari proses
presipitasi kimia. Berat jenis batu kapur berkisar 2,6 sampai 2,8 gram per cm kubik. Dalam keadaan murni dengan bentuk kristal kalsit CaCO3, sedangkan berat volumenya berkisar 1,7 sampai 2,6 gram cm kubik. Mineral karbonat yang umum ditemukan berasosiasi dengan batu kapur adalah aragonit, salah satu bentuk kristal CaCO3, yang merupakan mineral metastable karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit. Seperti yang diketahui bahwa batu kapur mengandung sebagian besar mineral kalsium karbonat, yaitu sekitar 95%. Kandungan kalsium karbonat ini dapat diubah menjadi kalsium oksida. Dengan kalsinasi sehingga lebih mudah dimurnikan untuk mendapatkan kalsiumnya. Dengan cara ini, batu kapur dapat dimanfaatkan dalam sektor katalisis. Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil analisis XRF, batu kapur Banawa termasuk jenis kalsium dengan kemurnian tinggi yang tersusun atas unsur kalsium 96,38%, silikon 1,47%, kemudian strontium 1,44%, besi 0,595%, kemudian titanium 0,060%, niobium 0,022%, kemudian timah 0,0123%, antimon 0,0123%, dan indium 0,012%. Sementara untuk kalsium oksida, hasil kalsinasi pada suhu 950 derajat Celcius sebanyak 96,59%. Selain itu, batu kapur di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dianalisis dengan mengkarakterisasi kandungan kalsium karbonat melalui proses kalsinasi pada suhu 550, 650, dan 750 berturut-turut 98,8%, 92,2%, dan 84%. Komposisi unsur dan senyawa lainnya dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan komposisi kimia batu kapur yang pernah dianalisis diperlihatkan pada tabel 2. Slide selanjutnya. Masih Bella. Ya, untuk tabel 1 menunjukkan komposisi unsur dan senyawa oksida hasil analisis IDS untuk sampel kalsium karbon dioksida pada suhu 750 derajat Celcius. Bisa dilihat dalam tabel ini untuk elemen oksigen, silikon, aluminium, sodium, potasium, kalsium. Dan untuk senyawa silikon dioksida, aluminium oksida, natrium oksida, kalium oksida, dan kalsium oksida. Sedangkan untuk tabel 2 menunjukkan komposisi kimia batu kapur hasil pengujian dengan XRF. Di antaranya untuk komposisi kimia ada kalsium 92,1%, kemudian besi 2,38%, magnesium 0,9%, silikon 3%, indium 1,4%, titanium 0,14%, mangan 0,03%, dan lutesium 0,14%. Next. Dinis, selanjutnya. Ya, kalsium karbonat adalah senyawa yang dominan yang terkandung dalam batu kapur, kalsit. Kalsit merupakan fase kristal yang paling stabil dan banyak digunakan dalam industri cat, kertas, magnetic recording, industri tekstil, deterjen, plastik, dan kosmetik. Seperti yang diketahui bahwa batu kapur mengandung sebagian besar mineral kalsium karbonat, yaitu sekitar 95%. Kandungan kalsium karbonat ini dapat diubah menjadi kalsium
oksida dengan kalsinasi sehingga lebih mudah dimurnikan untuk mendapatkan kalsiumnya. Dengan cara ini, batu kapur dapat dimanfaatkan dalam sektor katalisis. Dalam tulisan ini, penelitian akan menganalisis kandungan atau komposisi kimia yang terkandung dalam batu kapur yang digunakan dalam industri rumah tangga di Kabupaten Kaloka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian kimia mengenai batu kapur khususnya di Kabupaten Kaloka dan sebagai sumber informasi komposisi kimia batu kapur. Next, selanjutnya Sania. Metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batu kapur yang diperoleh dari industri rumah tangga dari Desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Metode penelitian diawali dengan tinjauan lokasi industri kapur, diskusi terkait dengan industri kapur yang dilakukan, sekaligus pengambilan sampel batu kapur, dan tahap terakhir adalah tahap pengukuran untuk mengetahui komposisi senyawa dalam laboratorium. Analisis komponen mineral dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo di Kendari. Menggunakan aquades, lalu dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah kering, batu kapur digerus menggunakan mortar dan pastel hingga diperoleh serbuk kapur, dan disaring menggunakan ayakan 200 mes. Serbuk kapur yang telah lolos ayakan ditimbang sebanyak 30 gram untuk analisis komposisi mineral. Sampel dibagi menjadi 2 bagian, sampel batu kapur yang tidak terkalsinasi dan sampel batu kapur yang telah dikalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius dalam tanur selama 3 jam. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan X-ray fluorescence. Next. Hasil dan pembahasan penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel batu kapur di Desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Batu kapur yang diperoleh berwarna putih keabu-abuan seperti pada gambar 1. Batu kapur yang diolah di industri rumahan ini diperoleh dan dari Kecamatan Olo, Kabupaten. Hal ini karena tingginya konsumsi batu kapur di wilayah Kolaka dan Kecamatan Polama untuk keperluan industri tambang, perikanan, dan lainnya. Selanjutnya adalah tahapan preparasi batu kapur alam sebelumnya, yaitu adalah dengan dimulainya batu kapur dibersihkan menggunakan aquades lalu dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air yang tergandung dalam batuannya. Setelah kering, batu kapur dihaluskan dan disaring sampel yang telah dihaluskan dikalsinasi dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang bersenyawa dalam batu kapur alam. Kalsinasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 3 jam yang terlihat pada gambar 2. Kalsinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang bersenyawa dengan batu kapur alam. Selain itu, proses kalsinasi pada temperatur tinggi dapat mengubah hidroksida ke dalam bentuk oksidasi. Komposisi dari batu kapur yang dianalisa dapat dengan diuji XRP atau X-ray fluorescence dapat ditunjukkan pada tabel 3. Komposisi batu kapur yang dianalisis terbagi 2, yaitu batu kapur yang terklanisasi dan batu kapur yang tidak terklanisasi.
Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat perbedaan kandungan mineralnya. Selanjutnya, yaitu tabel 3 adalah tabel 3. Tabel 3 ini menunjukkan komposisi batu kapur alam hasil analisis dengan XRF, X-ray fluorescence. Di sini ada 2 sampel, yaitu ada batu kapur yang terkalsinasi 750 derajat Celcius dan batu kapur yang tidak terkalsinasi. Masing-masing beratnya yaitu 10 gram. Di sini ada CaO, CaCO3, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, K2O, Mg0, Mn0, Na2O, P2O5, SiO2, SO3, TiO2, ZnO. Untuk CaO, kita akan membahas yang batu kapur yang terkalsinasi dari hasil analisis dengan XRF. Untuk CaO yaitu 52,22%. Untuk CaCO3 yaitu 28,16%. Untuk Al2O3 yaitu 7,85%. Untuk Cr2O3 yaitu 0,021%. Untuk Fe2O3 yaitu kurang dari 0,01%. Untuk K2O yaitu kurang dari 0,01%. Untuk MgO yaitu 5,822%, untuk MnO yaitu 0,1%, untuk Na2O 0,66%, P2O5 kurang dari 0,01%, SiO2 5,32%, SO3 kurang dari 0,01%, TiO2 kurang dari 0,01%, dan ZnO yaitu kurang dari 0,01%. Dan untuk batu kapur yang tidak terkalsinasi dari CaO yaitu 47,53%, CaCO3 yaitu 32,8%, Al2O3 yaitu 8,69%, Cr2O3 yaitu kurang dari 0,01%, begitupun dengan Fe2O3 dan K2O yaitu kurang dari 0,01%. Mg0 yaitu 7,945%, MnO 0,1%, Na2O 0,73%, P2O5 kurang dari 0,01%, SiO2 3,09%, SO3 kurang dari 0,01%, TiO2 kurang dari 0,01%, dan ZnO yaitu kurang dari 0,01%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mutia. Komposisi mineral yang terkandung dalam batu kapur hasil analisis tersebut yaitu CaO, CaCO3, Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3, MgO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MnO, Na2O, P2O5, ZnO, SO3, dan TiO2. Hasil analisis XRF menunjukkan bahwa CaCO3 dan CaO adalah komponen terbesar dalam batu kapur. Komposisi batu kapur alam yang tidak terkalsinasi memiliki kandungan CaO dan CaCO3 masing-masing sebesar 47,53% dan 32,8%. Sedangkan batu kapur alam yang dikalsinasi pada suhu memiliki kandungan CaO dan CaCO3 sebesar 52,22% dan 28,16%. Komposisi CaCO3 sebagai komponen utama yang diperoleh cukup jauh dari komposisi CaCO3 pada umumnya yang rata-rata di atas 90%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terbentuknya CaO dari hasil dekomposisi CaCO3 pada suhu tinggi. Munculnya fase
oksida dari kalsium dikarenakan pada suhu 750 derajat Celcius, CaCO3 mengalami dekomposisi akibat energi panas dan membentuk CaO. Berdasarkan referensi dari para peneliti disebutkan bahwa CaO seringkali dihasilkan melalui kalsinasi CaCO3 secara langsung dengan suhu tinggi. Selanjutnya, next. Untuk kesimpulannya, komposisi mineral yang terkandung dalam batu kapur dari industri perumahan Desa Tambea, Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu CaO, CaCO3, Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3, MgO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MnO, Na2O, P2O5, ZnO, SO3, dan TiO2. Hasil analisis XRF menunjukkan bahwa CaCO3 dan CaO adalah komponen terbesar dalam batu kapur. Komposisi batu kapur alam yang tidak terkalsinasi memiliki kandungan CaO dan CaCO3 masing-masing sebesar 47,53% dan 32,8%. Sedangkan batu kapur alam yang dikalsinasi pada suhu memiliki kandungan CaO dan CaCO3 sebesar 52,22% dan 28,16%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk analisis lebih lanjut, terutama di sektor katalis dalam industri kimia. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami untuk jurnal ilmiah kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.